Perkenalkan, nama saya Lydia Putri Haryanti Ningsih. Halo, perkenalkan saya Fatia Hanisa, biasa dipanggil Fatia. Perkenalkan, saya Nabila Putri Cahyani, biasa dipanggil Nabila. Perkenalkan, nama saya Roswita Hikmatul Muhimah, biasa dipanggil Wita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naima Armadani, biasa dipanggil Manda. Halo, kenalin, nama aku Pramestia Alifa Santoso, biasa dipanggil Alifa. Ya, halo, nama saya Ilham Derajat, biasa dipanggil Ilham. Hai, perkenalkan nama saya Almira Intan-Ini, biasa dipanggil Mira. Menurut saya, sosok seorang ibu adalah sosok yang sangat berharga dalam hidup saya. Menurut saya, ibu itu pahlawan yang hebat banget. Menurut saya, ibu adalah sosok wanita tangguh yang tak pernah kenal lelah memperjuangkan untuk keluarganya. Menurut saya, sosok seorang ibu adalah seseorang yang mampu melakukan apapun tanpa kenal rasa lelah. Menurut saya, seorang ibu adalah orang yang bisa dalam segala hal. Menurut aku, sosok seorang ibu adalah sosok pahlawan tanpa tanda jasa. Tanpa ibu, aku di sini bukan apa-apa. Ya, beliau itu teman hidup saya ya. Itu aja. Sosok seorang ibu menurut saya ini sebuah manusia yang benar-benar luar biasa sih menurut saya. Momen terbaik saya dan ibu saya jikalau saya tidak belajar atau di hari itu lupa membawa buku ke sekolah, maka orang tua saya atau ibu saya akan mengantar buku tersebut demi saya tidak ketinggalan pelajaran. Saat saya bisa hafalan juz 30, di situ saya melihat ibu saya tuh kayak seneng banget dan benar-benar berharap kepada saya buat bisa nantinya menjadi penghafal Quran, dan insya Allah saya akan mewujudkan itu. Ketika saya wisuda dan mendapatkan prestasi, sehingga saya mama merasa terharu atas pencapaian saya, karena saat itu prestasi yang saya capai tidak saya ceritakan kepada mama. Salah satu momen terbaik saya bersama ibu adalah ketika saya mendapatkan peringkat di sekolah saya yang dulu. Kemudian ibu saya merasa bangga dan memiliki kehormatan untuk berada di panggung bersama saya. Momen terbaik saya saat bersama ibu adalah saat saya mempersiapkan ulang tahun beliau tanpa sepengetahuan beliau dan memberikan surprise hingga beliau merasa sangat terharu dan juga bahagia pada saat hari itu. Satu momen terbaik itu waktu aku prosesi wisuda, dimana waktu turun dari panggung, mama tuh lari dari belakang buat ngasih aku buket, dan buket itu waktu itu bikinan mama aku sendiri. Belum kepikiran sampai sekarang. Apa ya? Mungkin waktu saya bikin karya terus diapresiasi secara ikhlas. Kadang perlu saya paksa baru terucap, tapi kalau terlihat ikhlas itu kelihatan gitu. Jadi saya bahagianya sebahagia itu. Salah satu momen terbaik saya adalah ketika saya menang perlombaan, ibu saya selalu memberikan dukungan di belakang itu. Jadi selalu hadir, walaupun tidak hadir, beliau selalu memastikan keadaan saya. Mencoba untuk tidak membuat ibu menangis. Sama seperti bunda yang bakal ngelakuin apa aja buat saya juga akan bekerja keras juga semampu saya buat membahagiakan bunda, belajar terus sama menghafal Quran seperti yang bunda harapkan, bisa menjadi tahfiz, bisa menjadi orang sukses yang bisa membanggakan bunda dan mbah juga. Tentunya untuk membahagiakan ibu, saya cukup melakukan beberapa hal, diantaranya selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai nilai yang terbaik, kemudian berusaha membantu beliau ketika beliau merasa kesusahan. Berbakti kepada kedua orang tua dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai impian saya demi membanggakan ibu saya. Untuk kebahagiaan ibu, jelasnya saya akan melakukan semua yang ibu saya inginkan dan terus agar bisa terus melihat senyuman pada ibu saya. Untuk saat ini aku lakuin dengan hal-hal kecil,
contohnya aku bicara sama mama dengan bahasa yang halus, atau waktu mama nyuruh aku apapun itulah, jadi kayak langsung aku lakuin gitu. Nurut, ngaji, sholat 5 waktu, udah. Apapun saya akan lakukan demi ibu saya bahagia. Mungkin saya tidak bisa membalas kebaikan dan pengorbanan ibu saya yang sudah dilakukan dari sebelum saya lahir hingga saat ini, tapi saya tetap berusaha untuk membahagiakan ibu saya dan juga ayah saya. Sangat luar biasa sehingga tidak bisa diucapkan oleh kata-kata. Bunda tuh bener-bener hebat banget. Tentu hebat sekali dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ibu saya sangat hebat, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sangat hebat dalam melakukan hal apapun, bahkan dalam bekerja dan juga merawat keluarga saya. Ibu bisa melakukan dalam segala hal apapun dalam hidup saya. Seberapa hebat tuh hebat banget, gak bisa dijelasin tanpa kata-kata. Wah, nggak ada mama saya, nggak bisa hidup saya. Real, single parent terhebat. Untuk diakui kehebatannya tidak bisa diakui dengan kata-kata karena ibu itu adalah sosok luar biasa bagi kehidupan saya. Mungkin saya nggak bisa sehebat ini, nggak bisa hadir seperti di sini karena ibu saya. Jadi ibu adalah sosok yang paling berarti buat saya. Karena jasa beliau tidak bisa dihitung maupun ditukarkan dengan apapun itu. Namanya seorang ibu pasti bakal ngelakuin apa aja buat anaknya yang terbaik, meskipun itu mengorbankan nyawanya sekalipun pasti bakal diturutin demi anaknya bahagia. Karena perjuangannya ketika melahirkan saya ke dunia, membesarkan saya, mendidik saya, dan ya merawat saya. Karena ibu saya telah melahirkan dan membesarkan saya dengan baik tanpa meminta imbalan sedikit pun. Karena ibu tidak pernah mengharapkan apapun untuk anaknya. Ibu tidak pernah untuk membuat saya terpaksa untuk memiliki nilai yang bagus dan juga membatasi saya dalam segala hal. Ibu tidak pernah melakukan hal itu dengan saya. Tapi tentunya saya memiliki harapan untuk bisa membanggakan ibu saya. Karena buat ngelahirin aku di dunia aja, mama tuh benar-benar ngorbanin segalanya termasuk nyawa. Dan buat besarin aku sampai sebesar ini, itu juga perlu pengorbanan yang sangat besar. Mas, pakai nanya. Mama itu ya, tidur mungkin cuman 4 jam, 5 jam. Tidur paling akhir, bangun paling awal. Semua demi saya, demi kakak saya juga. Yang terpenting di hidupnya adalah anak-anaknya. Karena ibu saya nggak pernah minta apapun, segala imbalan apapun dari saya tidak pernah minta. Pengorbanan yang dilakukan itu sudah sangat besar dan untuk pembeliannya saya belum bisa, maaf ibu. Saya rasa sampai saat ini saya di sekolah SMK ini tidak ada sikap yang melebihi batas sehingga saya tidak suka, sehingga apapun yang dilakukan ibu saya yakin bahwa itu yang terbaik untuk saya. Ya, nanti saya bakal ngomong berdua dengan bunda, kayak ya dirundingin bareng-bareng gitu, dan untuk menemukan hasil yang terbaik seperti apa. Saya akan menenangkan diri saya di dalam kamar, kemudian saya akan merenungkan kenapa ibu saya bersikap seperti itu, dan saya akan berbicara baik-baik dengan beliau. Biasanya saya dan ibu sering untuk berdiskusi santai maupun juga berdiskusi serius untuk menyelesaikan masalah yang ada di antara kami. Kalau untuk hal itu aku lihat dari dua pandang, yaitu pandang aku sendiri dan pandang mama aku. Kemungkinan besar aku ada salah atau gimana, jadi ibuku jadi kayak gini, atau biasanya aku tanyain secara langsung kenapa mama kayak gitu sama aku gitu, apa salahku. Jujur saya sama mama saya itu sering debat ya, tiap hari. Kalau nggak debat itu nggak asik. Kalau lagi debat ya saya selalu berusaha untuk mengalah, karena itu solusi paling terbaik. Karena kalau nggak ngalah ya
sampai tahun depan gak selesai debatnya. Saya bukan tipe anak yang dekat dengan ibu. Saya bukan seperti itu. Jadi jujur saya sering bertengkar hampir setiap hari, diem-dieman. Tapi di balik itu kita juga menyimpan perasaan kenapa seperti ini. Tetapi keadaan biasanya membantu kita untuk kembali seperti semula. Saya di rumah, maka kita akan bertukar cerita. Saya bertukar cerita yang ada di sekolah maupun kehidupan saya, dan bertukar dengan ibu saya yang sedang ada di rumah maupun kehidupan sehari-harinya. Ya, kita biasanya menghabiskan waktu bareng, kayak ngobrol gitu. Tapi karena bunda juga banyak kerjaan, sampai saya juga mau cerita pun gak tahu mau cerita sama siapa, takut ganggu bunda. Tapi bunda tuh kayak sebisa mungkin meluangkan waktu buat nanyain gimana hari ini. Dan biasanya bunda juga sering ngasih semangat buat aku, walaupun bunda sendiri tuh kayak berat gitu kan, tapi dia masih bisa ngasih semangat dan motivasi buat saya. Mama selalu bertanya apa kegiatan saya, gimana keseharian saya, apakah ada masalah di sekolah, dan lain sebagainya. Yang saya lakukan bersama ibu saya adalah berada dalam satu ruangan dan berbincang-bincang dengan beliau. Untuk saat bersama kita melakukan hal-hal yang random, mulai dari bincang kecil tentang makanan hingga hal-hal yang menarik saat saya di sekolah maupun hal-hal yang menarik bagi ibu saya saat ada di luar rumah. Kami sering membicarakan hal-hal yang se-random apapun itulah saya. Waktu bersama tuh kita sering ngobrol-ngobrol. Mama juga sering tanya kayak, kakak gimana harinya hari ini, kakak ngapain aja di sekolah. Jadi dari pertanyaan itu kita jadi ngobrol lebih dalam. Kadang mama juga cerita, mama ngapain aja seharian ini gitu. Tanya, hari ini belanja apa? Nanti makan apa? Besok ulangannya apa? Jangan tidur malam-malam, Dik. Kami sering untuk bercerita, membagikan pengalaman, apalagi saat saya pulang sekolah, saya sering bercerita kepada ibu saya, tadi ada kejadian apa, tadi ada keberhasilan apa, seperti itu. Saya tidak akan membuat kecewa ibu. Ya, buat bunda sehat-sehat terus, dan semoga bunda diberi umur yang panjang biar bisa melihat saya sukses, bisa menjadi penghafal Quran, bisa ngelihat anaknya itu jadi sarjana gitu. Setidaknya saya pengen membahagiakan bunda, buat bunda semangat terus, dan I love you. Mah, makasih banyak udah mau lahirin aku di dunia. Makasih banget udah merawat aku sampai di titik ini. Makasih udah berjuang. Makasih makasih, Mah. Bu, maaf belum menjadi anak yang terbaik untuk ibu. Semoga ibu selalu sehat dan berada di sisi saya sampai saya sukses nanti. Terima kasih telah merawat saya sampai saat ini. Untuk ibu, semoga ibu sehat selalu dan juga jangan bosan-bosan untuk nasihatin aku ya. Dan juga aku juga berharap semoga ibu terus bahagia dan juga tetap sayang sama aku. I love you ibu, semoga ibu sehat selalu dan juga cinta aku. Buat mama, tolong untuk hidup lebih lama, karena aku sadar semakin aku dewasa, peran mamalah yang aku butuhkan. Terima kasih telah membesarkan kakak hingga sebesar ini. Aku sayang mama. Makasih, Ma. Aku tahu salahku ke Mama pasti banyak. Jadi beribu maaf aku sampaikan untukmu. Makasih selalu mengingetin aku. Dik, minum obat, udah tahu kambuh. Oke, makasih, Ma. Love you. Untuk ibu saya mohon untuk tetap hidup hingga melihat saya sukses bersama suami dan anak saya nanti untuk kedepannya. Jangan pernah untuk lelah membimbing saya, karena saya
tidak bisa membalas sebesar pemberian ibu kepada saya. Terima kasih ibu.